Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini akan menjadi hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan. Karena kita memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan firman-Nya, bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jangan melenceng hidupmu ke kanan ataupun ke kiri, tetapi merenungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Karena itu kita bersyukur setiap pagi kita boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kita percaya hari ini akan menjadi hari yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, masih dalam program Bible and Coffee. Terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Setelah itu baru kita bisa mengerjakan apa yang akan kita kerjakan, lakukan sepanjang hari berjalan ini dalam tuntunan Tuhan. Kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan boleh percayakan kami kembali mengecap kebaikan Tuhan. Dan kami berterima kasih karena pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman Bible and Coffee, pagi hari ini kita akan merenungkan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 bilang begini. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Ayub diproses oleh Tuhan, maka istrinya Ayub, wah saudaraku, ini hati-hati nih buat istri-istri nih saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita ada dan hidup jika diproses oleh Tuhan, maka kita akan tetap terus berkata Tuhan itu tetap baik untuk dalam segala sesuatu. Ayub bilang kepada istrinya ketika dalam pergumulannya, dalam tantangannya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai seorang istri, kita harus mensupport suami kita. Sebagai seorang suami pun demikian, harus mensupport istri kita dalam keadaan apapun. Jangan seperti istrinya Ayub. Ketika segala sesuatu diambil oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, berantakan segala sesuatu, maka istrinya bilang, matilah, kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, sudah dikasih dalam Tuhan. Akhirnya Ayub bilang, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, sedangkan tidak mau menerima yang buruk? Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau belajar satu topik bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap memuji Tuhan. Dan itulah tantangannya ikut Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita harus memuji Tuhan baik dikala suka maupun dikala duka. Kita memuji-muji Tuhan bukan soal keadaannya. Kita memuji Tuhan karena kita tahu apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Memang sebagian kita akan berkata, pendeta, gak gampang memuji Tuhan tatkala susah. Tidak gampang memuji Tuhan tatkala ada pergumulan. Tidak gampang memuji Tuhan ketika kita tahu suami kita selingkuh. Tidak gampang memuji Tuhan ketika kita tahu bahwa besok kita gak punya makanan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memuji Tuhan adalah sebuah keputusan. Dan dari Ayub kita belajar, pola pikir kita, cara pandang kita ternyata yang harus kita ubah. Bukan berarti ketika Tuhan izinkan sesuatu yang buruk menimpa hidup kita, lalu kita mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Apa bedanya nanti sama dengan istrinya Ayub, sehingga akhirnya istrinya Ayub hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, dan sulit sekali untuk bersyukur ketika mengalami keadaan musibah. Karena dalam kehidupan ini tidak selamanya kita menerima yang baik, saudaraku.
Ada kalanya Tuhan bentuk kita, ada kalanya Tuhan proses kita, ada kalanya Tuhan didik kita dengan hal-hal yang tidak mengenakan kedagingan kita. Lalu apakah karena Tuhan buat seperti itu, Tuhan izinkan seperti itu, lalu kita mau komplain dengan Tuhan, kita mau bersungut-sungut dengan Tuhan? Tidak tahukah bahwa di balik pendidikan Tuhan, tidak tahukah bahwa di balik pembentukan karakter yang Tuhan izinkan dalam hidup kita dibuatnya menjadi dahsyat dan luar biasa. Karakter kita dibaharui, mentalitas kita dibaharui, cara pandang, cara pikir kita dalam menyikapi masalah diperbaharui dengan apa? Pendidikan ilahi itu. Sehingga saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, seharusnya hidup kekristenan, hidup anak-anak Tuhan, belajar untuk selalu memuji Tuhan sekalipun ada di masa-masa sukar. Nah, kita belajar di sini bagaimana kita dapat memuji Tuhan di masa-masa yang sukar atau di masa-masa yang sulit. Yang pertama, saya pelajari, kita dapat memuji Tuhan, kita dapat bersyukur kepada Tuhan sekalipun keadaan sukar, keadaan sulit. Karena apa? Karena yang pertama, kita belajar mau percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya rancangan Tuhan indah dalam hidupku. Karena dasar hidup kita didasari oleh firman. Bukan dasar hidup kita, bukan apa yang kita lihat. Makanya selalu setiap hari saya berulang-ulang, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mulai hari bersama firman. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di sepanjang hari yang akan kita jalani, kalau kita terlebih dahulu mencari firman, mencari Tuhan, maka saya percaya iman kita akan timbul. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, saudaraku. Karena iman kita timbul, maka apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang kita lihat di sepanjang hari berjalan, kita akan tetap terus bersuka sekalipun Tuhan izinkan masa-masa sukar, masa-masa sulit menghampiri hidup setiap kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sekalipun kita mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit. Yang pertama, ketika kita mau belajar percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Kita nggak usah banyak lihat keadaan, saudara. Kita belajar, dituntut untuk belajar percaya. Yuk, hari-hari ini kita kuatkan iman kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang kedua, saya pelajari bagaimana kita dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada saat masa-masa sulit, pada saat masa-masa sukar. Yang kedua, saya pelajari ketika kita mau memahami bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Nah, ini yang harus kita terima, saudaraku. Tidak sedikit anak-anak Tuhan sulit menerima keputusan Tuhan. Ingat, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Maka kita tidak bisa paksa apa yang Tuhan mau. Kita nggak bisa paksa kehendak kita terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu, biarlah berlalu seturut kehendak Tuhan dan bukan kehendak saya. Kita belajar berserah karena kita tahu keputusan Tuhan yang terbaik kok. Kita belajar taat karena kita tahu keputusan Tuhan yang paling tepat kok. Kita belajar percaya karena kita tahu apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu sungguh amat teramat baik, saudaraku. Jadi hari ini kita belajar dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari dalam hidup kita, percayalah bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Sekalipun yang kita terima mungkin itu buruk, sekalipun yang kita terima itu adalah fitnahan, sekalipun yang kita terima adalah sakit penyakit yang mungkin sampai sekarang belum kunjung sembuh, sekalipun yang kita terima adalah kekecewaan yang mungkin menghampiri rumah tangga, keluarga, ekonomi kita. Tapi izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba mengingatkan, yuk, apapun keadaan kita, tetaplah kita memuji Tuhan. Karena sekalipun Tuhan izinkan masa-masa sukar, masa-masa sulit menghampiri hidup kita, firman-Nya tidak akan pernah terpungkiri. Firman-Nya akan tetap tergenapi. Yakni aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yakni rancangan hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau yang menguatkan, meneguhkan, menghibur setiap kami.
Sehingga akhirnya kami mengerti, kami tidak hanya mau fokus kepada apa yang kami lihat. Kami hanya mau belajar menerima keputusan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau belajar percaya bahwa apapun yang terjadi, ujung-ujungnya akan mendatangkan hari depan yang penuh harapan dalam hidup kami. Karena itu, Amba berdoa buat teman-teman Bible and Coffee yang merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar di sepanjang hari berjalan ini kami tetap terus percaya apapun yang terjadi, Tuhan ada di dalamnya. Dan kalau Tuhan ada di dalamnya, maka segala perkara dapat kami tanggung. Di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Belajar memuji Tuhan sekalipun masa-masa sulit menghampiri setiap kita. Haleluya.